Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum, yaitu mikrotik kita fungsikan sebagai router, yaitu kita jadikan sebagai gateway, DNS, NAT, dan DHCP server, dimana mikrotik terhubung ke internet via wireless. Konfigurasinya akan kita lakukan secara CLI, Command Line Interface. Topologi yang akan kita buat adalah sebagai berikut. Di sini adalah router mikrotik yang akan kita konfigurasi, di mana interface WLAN 1 terhubung ke internet melalui jalur atau media WiFi, terhubung ke router utama, yaitu sebuah WiFi dengan nama SSID-nya WiFi TKJ dengan passwordnya semangat belajar, dimana IP-nya nanti akan didapatkan secara otomatis. Sedangkan header 2 kita hubungkan ke komputer klien, dimana header 2 kita kasih IP 192.168.20.20/28. Konfigurasi router mikrotik. Terlebih dahulu kita buka mikrotik dengan Winbox. Kita reset dulu mikrotik ya. Kita masuk lagi ke mikrotik. Di sini IP-nya telah menjadi 000 atau kosong. Kita beri identitas dulu. Berikutnya adalah kita mengoneksikan mikrotik kita ke router utama, ke host point melalui jaringan WiFi. Kita aktifkan terlebih dahulu interface WLAN-nya, karena secara default setelah direset WLAN-nya itu dalam kondisi disable dengan perintah sebagai berikut. Kita lihat interface WLAN atau interface
pada mikrotik dengan perintah interface print. Di sini terlihat bahwasanya WLAN 1 dalam kondisi disilang, berarti nonaktif atau disable. Kita aktifkan dengan perintah interface enable WLAN 1. Kita lihat lagi interface-nya, interface print. Terlihat tanda silangnya sudah hilang, berarti WLAN 1 dalam kondisi aktif atau enable. Berikutnya adalah kita membuat security profile. Security profile ini berfungsi untuk menampung password dari WiFi utama kita. Kalau kita lihat topologinya adalah WiFi TKJ Sakti, WiFi TKJ dengan password semangat belajar ya. Password semangat belajar ini akan kita simpan di security profile. Perintahnya adalah sebagai berikut. Interface wireless security profile add name sama dengan nama dari security profile-nya. Di sini bebas. Sebagai contoh, saya kasih nama password WiFi TKJ. Mode sama dengan dynamic keys. Authentication type sama dengan WPA2 PSK, WPA PSK, WPA EAP. Spasi unicast cipher sama dengan AES CCM, T KIP spasi grup cipher sama dengan AES CCM, TKIP spasi WPA2 preser key sama dengan password dari WiFi TKJ, yaitu semangat belajar. Spasi WPA preser key sama dengan passwordnya lagi masukkan, yaitu semangat belajar. Disesuaikan dengan password dari WiFi atau access point yang kita hubungkan. Enter. Setelah membuat security profile, langkah berikutnya yaitu kita mengoneksikan WiFi router kita ke WiFi. Tadi adalah kita koneksi ke WiFi TKJ dengan password semangat belajar yang telah disimpan di security profile. Terlebih dahulu kita lihat interface wireless dengan perintah interface wireless
print. Nah, di sini ada WLAN 1 dengan nomornya 0. Kemudian kita fungsikan interface wireless dengan mode station dengan perintah interface wireless WLAN 1 interface wireless set WLAN 1 mode sama dengan station, karena digunakan untuk menangkap dari WiFi. Spasi band sama dengan 2 GHz BGN. Spasi security profile sama dengan nama security profile yang telah kita buat tadi. Tadi adalah bernama password WiFi TKJ. Kita ketikkan di sini password WiFi TKJ, kemudian di enter. Berikutnya yaitu kita memasukkan nama dari WiFi yang kita hubungi, yang akan mau kita koneksikan dengan perintah interface wireless edit WLAN 1 SSID, enter. Kita ubah, tadi adalah kita mau MikroTik kita mau kita koneksikan ke access point atau ke WiFi TKJ, namanya SSID nya kita ketikkan di sini WiFi TKJ. Perhatikan huruf besar dan huruf kecil karena berbeda. Kemudian kita simpan dengan menekan tombol Ctrl O. Oke. Berikutnya kita lihat lagi interface wireless dengan perintah interface wireless spasi print. Ini belum running. Kalau running nanti ada simbolnya R. Mungkin masih proses, kita lihat lagi. Kita coba lihat lagi. Nah, ini sudah ada simbolnya R atau running, berarti MikroTik kita sudah terhubung ke WiFi TKJ. Langkah berikutnya yaitu kita mengkonfigurasi IP address. Pertama kita konfigurasi IP address pada WLAN 1. Kita konfigurasi secara otomatis atau DHCP, di mana nanti IP address-nya akan diberi atau dikasih atau dipinjamkan dari WiFi TKJ. Kita terlebih dahulu lihat IP address dengan perintah IP address print. Di sini terlihat belum ada IP address di dalam MikroTik ini. Kemudian untuk meminta IP address dari WLAN 1 ke WiFi atau access point WiFi TKJ itu dengan perintah sebagai berikut. IP DHCP client at interface sama dengan WLAN 1 at default route sama dengan yes. Oke. Untuk melihat apakah sudah dapat
Untuk melihat dari perintah DHCP client, kita ketikkan IP DHCP client print, kita enter. Ternyata di sini bulan satunya masih dalam kondisi silang, maka kita aktifkan dulu dengan perintah IP DHCP client enable number sama dengan 0, karena bulan 1 ini berada pada nomor 0. Kita enter. Kemudian kita lihat lagi apakah sudah dapat IP atau belum dengan perintah IP address print. Nah, di sini ternyata sudah dapat pada interface bulan 1 sudah dapat IP address yang meminjamkan atau yang mengakses adalah dari access point WiFi TKJ. Dapat IP 192.168.43.213/24. Ada simbol D, artinya adalah dinamik atau otomatis. Berikutnya kita setting IP address pada interface header 2 secara manual, dimana IP-nya kita kasih sesuai dengan topologi di atas, yaitu 192.168.20.20/28 dengan perintah sebagai berikut: IP address address sama dengan 192.168.20.20/28 interface header 2 yang connect ke komputer klien. Enter. Kita melihat IP address-nya dengan perintah IP address print. Bulan 1 sudah dapat IP address secara otomatis, dan header 2 sudah kita masukkan secara manual atau static. Langkah berikutnya yaitu kita men-setting default routing agar mikrotik kita terhubung ke internet. Terlebih dahulu kita lihat routingnya dengan perintah IP route print. Ternyata tujuannya internet, destination address internet, sudah ada routingnya secara default dengan simbolnya ADS, aktif dan dinamik, dengan gateway-nya 192.168.43.1. Dipastikan bahwasanya WiFi dari TKJ ini adalah IP-nya 192.168.43.1 karena sebagai gateway atau gerbangnya menuju ke internet. Langkah berikutnya yaitu kita men-setting DNS. Secara otomatis pasti sudah dapat, dan kita tambahkan DNS secara manual, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Kita lihat dulu IP address-nya. Kita lihat dulu IP DNS-nya dengan perintah IP DNS print. Di sini sudah dapat DNS secara otomatis, yang mengakses adalah WiFi TKJ. Kita tambahkan lagi DNS Google secara manual atau static dengan perintah IP DNS set
server sama dengan 8.8.8.8, 8.8.4.4. Allow remote request sama dengan yes. Enter. Kita lihat lagi DNS-nya dengan perintah ip dns print. Secara statik sudah kita tambahkan, dan secara dinamik juga sudah ada. Berikutnya yaitu kita men-setting NAT, Network Address Translation, agar komputer klien juga bisa connect ke internet dengan perintah sebagai berikut: IP firewall NAT add chain sama dengan src NAT out interface sama dengan WLAN 1, karena Mikrotik terhubung ke sumber internetnya melalui interface WLAN 1. Spasi action sama dengan masquerade. Enter. Kita lihat NAT-nya dengan perintah ip firewall NAT print. Sudah ada. Berikutnya kita men-setting DHCP server agar komputer klien mendapatkan otomatis IP address dengan perintah sebagai berikut. Kita buat dulu DHCP Puna yang berfungsi untuk menampung IP address yang akan dikasihkan ke komputer klien dengan perintah sebagai berikut: IP pool add name sama dengan nama dari DHCP poolnya. Di sini bebas, misalnya IP pool name. IP pool name spasi ring sama dengan IP yang akan dikasihkan ke komputer klien 192.168. Harus satu network dengan header 2. 192.168 titik 20.17 sampai 192.168.20.19, karena 20 tadi dipakai oleh header 2. Kemudian dilanjutkan dengan koma 192.168.20.21 sampai 192.168.20.30. Di enter. Berikutnya kita menambahkan network, gateway, dan DNS yang akan dikasihkan kepada komputer klien dengan perintah IP DHCP server network add address sama dengan networknya adalah 192.168.20.16/28. Spasi gateway-nya adalah 192.168.20.16.
20 sesuai dengan IP address yang ada pada header 2. Spasi DNS server sama dengan 192.168.20.8.8.8.4. Enter. Langkah berikutnya adalah kita mengaktifkan interface mana yang akan menerapkan DHCP server ini, yaitu interface header 2 yang terhubung ke komputer klien dengan perintah sebagai berikut: IP DHCP server add interface sama dengan header 2 yang terhubung ke komputer klien. Address spasi address pool sama dengan nama pool yang kita buat tadi atau yang menyimpan IP ring yang akan dikasihkan kepada komputer klien, yaitu IP pool name. Enter. Dan kita lihat perintah DHCP server tadi dengan mengetikkan perintah IP DHCP server print. Di sini sudah ada DHCP servernya di header 2, dimana di sini ada tanda selangnya, berarti belum aktif. Maka kita aktifkan dulu atau kita enablekan dulu dengan perintah sebagai berikut: IP DHCP server enable spasi nomor dari DHCP yang mau kita aktifkan. Di sini nomornya adalah 0. Kita ketikkan 0. Kemudian enter. Kita lihat lagi dengan perintah IP DHCP server print. Terlihat bahwasanya tanda silangnya sudah hilang, berarti sudah enable atau aktif. Konfigurasinya sudah selesai, tinggal kita mengecek apakah mikrotik kita sudah berhasil connect ke internet atau belum dengan perintah ping google.com. Ternyata routernya sudah connect ke internet. Langkah berikutnya adalah kita menguji komputer klien apakah sudah connect ke internet atau belum. Terlebih dahulu kita setting IP komputer klien secara otomatis atau DHCP klien. Kita otomatiskan. Kita lihat apakah sudah dapat belum. Ternyata belum dapat. Coba kita disablekan dulu. Kita enablekan lagi. Oke, kita lihat IP-nya. Ternyata sudah dapat IP yaitu 192.168.20.19 sesuai dengan settingan DHCP server tadi. Berikutnya kita uji koneksi komputer klien ke internet dengan perintah ping atau bisa browsing lewat web browser.
ternyata komputer klien sudah connect ke internet. Demikianlah pertemuan pada kali ini tentang konfigurasi mikrotik sebagai router, di mana mikrotik koneksi ke jaringan internet melalui WiFi atau wireless dengan koneksi ke suatu access point tertentu. Apabila dalam penyampaian tadi ada salah katanya, mohon maaf dan mohon diikhlaskan. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.